Jangan pernah remehkan kata-kata, karena kitab suci pun isinya semuanya kata-kata. Tokoh Indonesia Mengajar, rektor, menjadi menteri, sekarang kok pengen jadi gubernur. Apa proyek Anda sebetulnya? Saya selalu berpegang membawanya misi, bukan cita-cita untuk posisi. Karena saya percaya sekali kalau cara kita melihatnya itu cita-cita. Saya bercita-cita menjadi X. Begitu itu tercapai, selesailah sudah. Lalu apa cita-cita itu? Kalau saya bawanya misi, saya ingin ikut. Dan kemarin kita jelas bahwa ketika bicara Indonesia Mengajar atau para Madinah, saya memang dari dulu selalu terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Dan saya selalu percaya bahwa setiap kita itu punya tanggung jawab moral untuk terlibat dalam kegiatan publik, termasuk kegiatan politik. Jadi ketika saya diundang untuk ikut mewarnai di Jakarta, saya katakan siap. Dan saya tidak memulai ini dengan keliling menawarkan, tidak. Saya tidak pernah mengira juga berhenti di tugas di kabinet. Sesudah itu saya jalan sana sini banyak kegiatan, kemudian diundang untuk menjadi salah satu calon dipertimbangkan. Saya katakan siap. Jarak antara Anda tidak lagi menjadi menteri sampai menjadi gubernur, calon gubernur, relatif pendek. Kata diundang jangan-jangan bisa menimbulkan arti bahwa sebetulnya seorang Anies Baswedan itu memiliki sebuah misi yang kemudian misinya adalah menjadi seorang penguasa. Apa komentar Anda? Pertama, ketika pergantian kabinet itu sendiri, siapa yang mengira saya akan dicukupkan tugasnya? Saya pun tidak tahu. Jadi saya ini mengalir aja, Mas. Allah tuh maha mengatur. Bahkan saya bilang ini, Tuhan itu bekerja dengan cara yang sangat misterius. Saya nggak tahu apa rencana di balik ini semua. Tapi saya percaya bahwa Allah akan mentakdirkan yang terbaik. Jadi ketika dicukupkan, pasti ada rahasia di balik itu yang kita tidak tahu. Begitu juga ketika sekarang justru saya diundang mengikuti proses di gubernur. Yang menjadi aneh menurut saya adalah jika menjadi seorang pendidik seperti yang sudah Pak Anies lakukan sebagai seorang rektor atau dosen, kemudian dengan Indonesia Mengajar, itu memberikan efek yang praktis tanpa batas. Tetapi ketika Anda melibatkan diri dengan sebuah partai politik, walaupun mungkin tidak masuk di situ, itu sedang memagar idealisme seorang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana mendidik Indonesia jauh lebih baik. Semua yang mendirikan republik ini adalah pendidik. Semuanya kaum intelektual. Semua berada di wilayah politik dengan gagasan, dengan ide. Karena itu republik ini jadi luar biasa dibandingkan banyak negara di dunia. Karena republik ini dibangun dengan ide, dengan gagasan. Bukan sekedar orang-orang yang masuk kekuasaan karena soal kekuasaan. Semua para pendiri republik kita ini adalah guru, pendidik. Justru kekuatan gagasan yang sekarang harus dikembalikan ke dalam perpolitikan kita. Banyak negara bahkan mentargetkan negerinya menjadi negeri pembelajar. Pemimpinnya pemimpin pembelajar. Jadi berada di wilayah politik pun berbeda dengan ketika dulu kekuasaan tak diatur dengan sistem demokrasi. Sekarang kekuasaan diatur dengan demokrasi. Ada periodenya, ada tanggung jawabnya, ada pembagian tugasnya, ada mekanisme pengawasannya. Karena itu disebut penguasa, sebetulnya hari ini sudah berbeda sekali dengan konsep penguasa dulu. Kalau sekarang itu pemegang otoritas. Pemegang otoritas. Permainan kata saja, Pak Anies. Bukan. Jangan pernah remehkan kata-kata, karena kitab suci pun isinya semuanya kata-kata. Tapi jangan pernah katakan itu sekedar permainan. Karena justru dari kata-kata itu, kita punya konsekuensi yang berbeda. Misalnya saya beri contoh. Ketika kita mengatakan saya akan memimpin kota Jakarta, itu beda sekali dengan saya akan memimpin masyarakat di kota Jakarta. Maknanya lain sekali. Kadang-kadang kita menganggap yang namanya memiliki otoritas itu memiliki kekuasaan tanpa batas, padahal tidak. Di negeri yang demokrasi seperti kita, sebenarnya menjalankan otoritas ini sangat berbeda dengan konsepsi kekuasaan yang tradisional.